Selamat datang di Deep Dive kita kali ini. Kita bakal ngebahas hasil riset yang Anda bawa nih tentang sosok yang mungkin ya belum banyak didengar, Nyai Gamparan. Dan gerakannya di Banten awal abad 19. Misi kita ya, menggali siapa dia, kenapa gerakannya bisa meledak gitu, dan apa sih warisannya buat perlawanan anti kolonial kita. Oke, kita langsung aja ya. Dari sumber Anda ini, Banten waktu itu lagi panas banget ya situasinya. Penyebab utamanya jelas, kultur stelsel, tanam paksa itu, kopi terutama ya, ditambah pajak yang berat. Betul. Jadi kultur stelsel itu mencekik banget. Kebayang nggak kuota kopi yang harus disetor Banten itu lompatnya gila-gilaan. Dari cuma belasan pikul jadi 1.000 pikul. Cuma dalam 4 tahun. Wow, 1.000. Itu kan maksa petani nanam kopi di lahan yang harusnya buat makanan ya? Iya, persis. Nah, di tengah penderitaan kayak gini, muncullah seorang wanita, namanya Saliyah. Tapi jadi terkenal sebagai Nyai Gamparan. Gara-gara sandalnya itu ya, sandal kayu, gampar. Iya, itu jadi ciri khasnya. Dan dia ini, bukan figur biasa loh. Sumber-sumber ini nunjukin dia itu karismatik banget. Ada aura mistisnya gitu. Yang menarik, dia bisa nyatuin kelompok yang, macam-macam banget. Petani yang udah putus asa, terus para jawara atau ya bisa dibilang bandit lokal. Sampai elit pribumi juga yang kesingkir gitu. Betul. Elit lama yang merasa, dipinggirkan sama sistem kolonial Belanda. Ini nunjukin kalau rasa nggak puas itu udah dalam banget, udah nyebar kemana-mana. Menarik banget itu. Nah, kondisi ini kan dimanfaatin juga ya. Tadi Anda sebut soal tanah partikuler Cikande. Itu gimana? Oh ya, di Cikande itu tanah partikuler, jadi tanah swasta yang disewa Belanda. Eksploitasinya seringkali lebih parah dari pemerintah sendiri. Lebih kejam ya? Bisa jadi. Nah, kondisi ini dilihat sebagai peluang sama elit lama keturunan kesultanan, kayak Raden Surya, Pangeran Tambak. Mereka mau balikin kekuasaan Kesultanan Banten. Pakai ideologi apa tuh biasanya? Nah, mereka bawa ide milenarisme. Janji datangnya Ratu Adil, zaman keemasan, gitu setelah penjajah ini diusir. Ide kayak gini kan kuat banget daya tariknya kalau lagi krisis. Oke. Terus Nyai Gamparan perannya di mana nih? Nah, Nyai Gamparan ini jadi ujung tombaknya. Dia bawa klaim-klaim, ilmu kebal, doa, mantra, janjiin perlindungan gaib, janjiin kemenangan ngusir kafir. Dan orang-orang percaya? Percaya. Penampilannya yang khas pakai gampar itu, terus cara ngomongnya yang tenang tapi berwibawa, itu meyakinkan banget buat massa. Mereka yakin dia punya kekuatan ilahi. Karena sosok Nyai dan janji bebas dari penderitaan. Gimana kata sumber Anda? Pertanyaan bagus itu. Ya, ada irisan kepentingan pastinya. Tapi kayaknya motivasi akar rumput itu lebih ke figur Nyainya sendiri, ke janji pembebasan langsung. Bukti awalnya itu kemenangan pertamanya. Serangan ke kantor polisi Balaraja, Agustus 1836. Oh, yang Letnan Lajor itu ya, yang katanya ngeremehin dia. Betul. Lajor itu nganggap dia cuma dukun kampung. Malah tewas dia di serangan itu. Kemenangan ini kecil sih skalanya, tapi jadi validasi luar biasa buat Nyai. Jadi semacam bukti gitu ya, kalau dia memang direstui? Ya, beritanya nyebar cepat. Makin banyak yang ikut. Dari Balaraja, momentumnya jadi nggak kebendung. Terus kemana lagi geraknya? Pasukannya kan makin gede tuh, bergerak ke Cikande Udik, terus Cikande Hilir. Nah, di sana mereka bakar pesanggerahan tuan tanah. Simbol penindasan banget itu ya buat petani. Iya, aksi simbolis yang kuat banget. Malah ada pengawas pribumi namanya Joko, itu sampai membelot gabung sama Nyai. Wah, berarti pengaruhnya udah luas banget ya? Betul. Dari Cikande, pengikutnya udah ratusan. Tujuannya makin jelas, serang ibu kota Banten. Rencananya mau bikin pemerintahan baru. Dengan Pangeran Tambak jadi sultannya? Itu rencananya. Mereka bahkan sempat ziarah dulu ke makam-makam keramat, cari legitimasi spiritual gitu. Nah, di titik ini, pemerintah kolonial yang tadinya cuek, Jadi panik? jadi panik. Residen Cornets de Groot lihat ini udah ancaman serius. Langsung dia kerahin pasukan Jayeng Sekar. Pasukan yang lebih terlatih ya? Jauh lebih terlatih dan senjatanya modern. Akhirnya pecah pertempuran di Gemuruh. Pasukan Nyai, ya gimana ya, mereka berani tapi kalah senjata. Terpaksa mundur? Iya, tercerai-berai ke hutan-hutan di daerah Lebak. Tapi Belanda nggak berhenti di situ. Mereka pakai cara lain. Cara apa lagi? Mereka nawarin jabatan Bupati Lebak ke Demang Jasinga, Raden Tumenggung Kartanata Negara.
Syaratnya, tangkap Nyai Gamparan. Dan berhasil. Sayangnya berhasil. Nyai Gamparan akhirnya tertangkap. Terus diadili diserang ya? Itu akhir perlawanan fisiknya. Tuduhannya apa aja? Ya jelas, pemberontakan, terus pembunuhan Letnan Lajor itu, perusakan properti, berat lah. Tapi katanya sikapnya di pengadilan itu tetap nantang. Ada kutipan yang terkenal itu, "Aku berjuang untuk rakyat Banten. Kalian bisa bunuh aku, tapi kalian tak bisa bunuh mimpi rakyat." Keren banget ya. Dan akhirnya dihukum mati. Iya, divonis mati. Tapi eksekusinya itu justru bikin dia jadi martir. Sementara si Kartana Tenggara itu dapat jabatannya, tapi ya hidup dengan cap pengkhianat di mata rakyat. Ironis ya, jadi kematiannya nggak memadamkan apinya sama sekali. Justru sebaliknya, dia jadi simbol perlawanan yang abadi di Banten. Kisahnya tuh hidup terus, lewat cerita lisan turun-temurun, bahkan masuk ke puisi, lagu rakyat. Jadi warisannya malah lebih kuat setelah dia nggak ada ya? Tepat sekali. Benda-benda peninggalannya kayak gamparnya, terus ada jimat kain putih namanya wafak, itu jadi kayak benda keramat gitu disimpan sama orang-orang, simbol semangat perlawanan. Ini nunjukin gimana memori kolektif tentang perlawanan itu bisa dibentuk, bisa dilestarikan, bahkan melampaui kekalahan militer sekalipun. Gerakannya jadi inspirasi buat perlawanan-perlawanan berikutnya di Banten. Menarik sekali. Jadi ya singkatnya nih, kasus Nyai Gamparan ini contoh klasik lah. Gimana penderitaan rakyat yang udah dalam banget ketemu sama pemimpin karismatik yang ada unsur spiritualnya, itu bisa nyulut perlawanan yang dahsyat banget ngelawan kekuatan kolonial. Walaupun secara militer bisa dipatahin, tapi warisan simbolisnya tuh jauh lebih awet. Ini kan jadi pertanyaan juga ya buat Anda semua. Gimana memori kolektif ini bisa bertahan, bisa terus ngasih energi lintas generasi? Nah, ini menyisakan satu pemikiran terakhir mungkin ya, buat Anda renungkan. Gimana bisa simbol yang sesederhana, sandal kayu, gampar milik Nyai itu, bisa terus punya kekuatan sebesar itu untuk menginspirasi perlawanan puluhan tahun kemudian. Padahal orangnya udah lama nggak ada, gerakannya udah ditumpas. Sesuatu untuk Anda pikirkan lebih dalam lagi.